Fenomena ini tentu menarik untuk dicermati. Mengingat Pak Prabowo itu loh sudah berkali-kali mencalonkan diri dalam pemilihan presiden. Lalu gimana ya nasib Gibran Rakabuming Raka ke depan? Apakah hanya jadi wapres musiman? Nah, ini menarik loh ya. Menarik ini karena banyak yang bertanya-tanya bagaimana masa depannya jika Pak Prabowo kembali mencalonkan diri. Apakah Gibran akan tetap menjadi bagian dari strategi politik yang sama? Ataukah akan muncul dinamika baru dalam politik Indonesia? Ayo. Dalam sistem demokrasi yang sehat, regenerasi kepemimpinan menjadi hal yang sangat penting. Seorang pemimpin ya yang telah berulang kali mencalonkan diri dan kembali mencoba peruntungannya, itu menimbulkan pertanyaan besar. Apakah tidak ada figur lain yang bisa muncul sebagai calon kuat gitu loh? Ataukah ini menandakan bahwa politik kita ini masih berkutat di lingkaran elit yang sama tanpa adanya ruang bagi regenerasi dan kepemimpinan yang baru? Itu loh pertanyaannya. Dan hal ini mencerminkan bagaimana politik di Indonesia masih sangat berpusat pada individu-individu yang tertentu itu aja. Alih-alih membuka ruang lebih luas bagi figur-figur baru yang memiliki potensi. Terus ya, ada lagi nih, wacana tentang koalisi permanen. Lah, iki apa? Koalisi kok permanen? Politik itu kan dinamis. Konsep koalisi dalam politik itu seharusnya bersifat dinamis, mengikuti perkembangan zaman dan kebutuhan rakyat itu loh. Namun, jika sebuah koalisi dianggap permanen, pertanyaannya, apakah hal itu masih relevan dengan prinsip demokrasi yang menuntut adanya dinamika dan evaluasi berkelanjutan? Demokrasi bukanlah sesuatu yang statis loh, melainkan sebuah sistem yang seharusnya selalu berkembang dan beradaptasi. Dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat itu menghadapi berbagai tantangan nyata yang lebih mendesak daripada sekedar siapa yang akan mencalonkan diri dalam pemilu berikutnya. Nah, kini dengan munculnya koalisi Indonesia Maju Kim Plus yang diminta untuk tetap solid sebagai koalisi permanen, muncul pertanyaan lagi nih. Apakah koalisi ini akan terus mendukung Prabowo di tahun 2029? Ataukah akan muncul tokoh lain yang akan didorong untuk maju? Jika koalisi ini benar-benar permanen, apakah masih ada ruang bagi figur-figur baru untuk tampil dan berkompetisi secara sehat? Itu pertanyaannya. Nah, entah. Dalam kehidupan sehari-hari ini ya, tuh masyarakat itu menghadapi berbagai tantangan yang nyata yang lebih mendesak loh, daripada sekedar siapa yang akan mencalonkan diri dalam pemilu berikutnya. Contohnya, harga-harga kebutuhan pokok yang naik terus, akses pendidikan dan kesehatan yang masih menjadi tantangan, serta ketidakpastian ekonomi ini loh. Itu isu-isu yang lebih krusial. Dan ketika elit politik lebih sibuk membahas strategi pemenangan pemilu daripada mencari solusi nyata bagi rakyat, ini menyebabkan kepercayaan rakyat itu terhadap sistem politik itu bisa semakin terkikis loh. Tenan kuwi. Pemilu tuh ya seharusnya menjadi ajang bagi rakyat untuk memilih pemimpin yang dapat membawa perubahan dan solusi nyata. Namun ya, jika wacana yang muncul itu hanya seputar orang yang sama maju berulang kali tanpa gagasan yang baru gitu loh ya, yang bisa ditawarkan, maka ini akan menjadi tantangan besar loh bagi perkembangan demokrasi di Indonesia. Gitu. Dan perubahan bukan hanya tentang siapa yang berkuasa, tetapi juga tentang bagaimana sistem politik dapat terus berkembang agar lebih inklusif dan mampu menjawab kebutuhan rakyat. Bener toh. Dan sebagai warga negara, kita itu memiliki tanggung jawab
tidak hanya menjadi penonton dalam dinamika politik ini. Partisipasi aktif dalam politik, baik melalui pemilu maupun melalui diskusi dan kritik-kritik. Ya, tentu saja kritik yang membangun, ya toh, menjadi kunci agar politik tidak hanya dikuasai oleh segelintir orang dan wong iki yo kuwi-kuwi wae ngono lho. Dan kita itu perlu mendorong munculnya lebih banyak figur yang kompeten, memiliki visi yang jelas dan benar-benar mengutamakan kepentingan rakyat. Harapannya nih ya ke depan, penting bagi masyarakat untuk lebih kritis dalam melihat dinamika politik. Apakah kandidat yang muncul itu benar-benar membawa gagasan yang segar? Apakah mereka memiliki rekam jejak yang dapat dipercaya? Dan yang paling penting, apakah mereka benar-benar berkomitmen untuk membawa perubahan yang nyata? Lah, jika tidak, maka demokrasi kita itu bisa terjebak dalam siklus yang sama terus tanpa ada perkembangan yang berarti. Ya mengono kuwi terus. Jan. Dengan pemilu 2029 masih beberapa tahun lagi, masih ada waktu bagi masyarakat untuk merenungkan dan menentukan arah politik yang lebih baik. Tantangannya adalah bagaimana memastikan bahwa pemilu tidak hanya menjadi ajang pertarungan politik semata, tetapi juga momentum untuk membawa perubahan yang lebih baik bagi negara dan rakyatnya. Masa depan demokrasi Indonesia ada di tangan kita semua, bukan hanya di tangan segelintir elit politik yang terus mendorong. Halo teman-teman, selamat datang lagi di channel ini. Salam inspirasi, salam NKRI, harga mati. Menarik ya. Rasa-rasanya memang ada niat Ada niat dari Presiden Prabowo Subianto untuk mencalonkan diri sebagai calon presiden di 2029 mendatang. Tapi yang saya dengar kemarin, kalau programnya nggak jalan, kalau programnya nggak beres, ya dia nggak akan nyalon. Kita tunggu saja tuh ke depan. Tapi saya rasa-rasanya saja ya, menurut saya terlalu dini sekali kalau berbicara mengenai Pilpres 2029. Baru menjabat 200 hari, belum nyampe ya 200 hari ya, belum. Oktober, September, November, Desember ya. Oke ya, paling sekitar 4 bulan lah ya, baru 4 bulan kurang lebih lah menjadi presiden. Itu pun ada demo-demo yang belum yang mungkin kebijakan yang kurang stabil, kebijakan yang nggak beres, para menterinya yang mengeluarkan kebijakan yang nggak becus, yang nyusahin rakyat ya. Dan apalagi di tengah-tengah gonjang-ganjing politik, di tengah-tengah rakyat bersuara ada di Jokowi, Prabowo malah angkat dengan teriak hidup Jokowi. Padahal saya berharap kemarin Pak Prabowo pidato hidup rakyat Indonesia gitu ya, yang telah memberikan kita kesempatan, yang telah memberikan kita mandat untuk memimpin negeri ini, yang memberikan kita kepercayaan, memilih kita untuk memimpin bangsa ini. Saya harap sih seperti itu kemarin. Tapi nggak ada ya. Hidup Jokowi, ngeri juga nih Pak Jokowinya, memang agak itu juga ya. Mungkin udah geleng-geleng kepala juga tuh Pak Jokowi itu. Wah, ngeri. Ternyata saya masih dikagumi. Wah, luar biasa ya. Luar biasa. Nah, tentu memang teman-teman ya, it's okay, itu kan pidato dari seorang Presiden Prabowo Subianto yang memang itu kan perayaan hari ulang tahun ke-17 Partai Gerindra. Artinya mungkin beliau di situ menempatkan posisinya bukan sebagai presiden, tapi mungkin sebagai ketua umum Partai Gerindra. Tapi nggak mungkin juga sih nggak menempatkan diri sebagai presiden. Toh juga Bapak itu bilang kan, kita menang karena ada dukungan dari
Jokowi, bukan dari rakyat katanya ya, dari Jokowi. Berarti berarti dua-duanya dipakai ya. Sebagai ketua umum Gerindra dipakai, sebagai presiden juga dipakai. Ya, kurang lebih seperti itulah ya. Tapi kan pidatonya ini kan menjadi kontroversi juga tuh kemarin ya. Jadi apa? Jadi sorotan juga ya. Hidup Jokowi dengan teriak juga tuh nada-nadanya keras gitu ya. Apalagi memberikan apa? Keris ya sebagai penghormatan atau apalah itu ya. Luar biasa sebetulnya. Mungkin itu ya efek ya mungkin senang lah gitu ya. Ya Gerindra sudah sejauh ini bisa berdiri atau mungkin emosionalnya keluar karena terlalu sakit semangatnya gitu ya, kita kan nggak tahu juga, kadang-kadang sakit semangatnya kebablasan dan sebagainya ya. Tapi luar biasa ya semangat Pak Prabowo ini, kalau kita lihat memang luar biasa ya, sangat luar biasa sekali. Saya juga melihat ada ketulusan juga kepada beliau ya, ngomongnya apa adanya ya. Mungkin kalau nada-nadanya tinggi, teriak-teriak seperti itu ya, mungkin udah seperti itu kebiasaannya, apa adanya gitu ya. Kalau dia belum buktikan ya nggak mungkin juga, karena itu bukan dirinya. Jadi itulah mungkin dirinya Pak Prabowo, mungkin dari ya mungkin jiwa-jiwa militernya gitu ya, yang sudah terbiasa dengan nada-nada keras, tegas dan seterusnya ya. Jadi kita maklumi juga hal itu, kita juga nggak harus salah-salahkan siapapun di sini gitu ya. Kita nggak menyalahkan Pak Prabowo, nggak menyalahkan Pak Jokowi, nggak menyalahkan si A, B, C, D dan seterusnya. Tapi saya rasa seperti itu teman-teman ya. Tapi tetap dalam problem juga sebetulnya. Jangan-jangan ada hubungan apa ini gitu ya. Karena ini makin mesra juga nih gitu. Apalagi mantan presiden berpidato di acara partai. Padahal Pak Jokowi kan nggak punya partai. Padahal di situ kan banyak ketua umum partai yang hadir. Dan ada perwakilan dari partai-partai lainnya juga. Kenapa nggak mereka? Kenapa harus mantan presiden gitu ya. Tapi mungkin ada hal yang istimewa lah mungkin yang dilihat dari Pak Jokowi ya. Mungkin seperti yang dikatakan, dia belajar dari Pak Jokowi lah, dia berpolitik dan seterusnya gitu ya. Tapi oke lah, saya nggak terlalu jauh ke sana. Saya akan coba lihat dari komentar teman-teman kita saja. Dari Kusna Kasno misalnya di sini, bagaimana Prabowo mau nyalon lagi di 2009? Tanda-tanda Indonesia semakin gelap di bawah pemerintahannya, kok apa nih, Tuman mau nyalon lagi ya. Pantas dia punya keinginan agar Kim Plus jadi koalisi permanen. Rupanya Kim Plus inilah yang akan dijadikan modal untuk Pilpres 2029. Kata orang Jawa, Prabowo ibarat rumah. Gegeden empiak kurang cagak. Gak punya kemampuan tapi cuma ambisinya yang besar. Orang udah pikun cuman bisa teriak-teriak kok masih mau terus berkuasa. Menjijikkan dengan omong-omongnya. Apalagi kalau Pak Prabowo pidatonya keras ya. Tapi memang ini ada kemarin memang saya dengar apa namanya ingin membentuk koalisi permanen ya, mungkin Kim Plus permanen ya, koalisi Indonesia Maju plus PKS permanen. Jadi permanen ini ada dari PAN ya, PAN sih enjoy saja ya, fine fine aja. PKB juga katanya setuju, it's okay. Nasdem ini agak-agak berpikir juga harus melakukan kajian-kajian terlebih dahulu, dan kalau misalnya dibentuk koalisi permanen sampai kapan? Itu ada kemarin tuh Pak Surya Paloh mengatakan tuh. Jadi ya kita nggak tahu kalau berbicara Pilpres 2029 mau nyalon lagi. Kemarin kan udah disebut ke Pak Prabowo itu ya waktu pidato ya. Mereka ini ingin juga saya maju di 2029 dan seterusnya dan seterusnya. Terlalu dini banget sih menurut saya gitu ya. Ini baru 3 bulan loh, 4 bulan lah kita bilang ya, menjabat sebagai presiden. Padahal masih banyak yang harus dievaluasi juga sebetulnya. Tapi udah ngomongin copras capres, yang ngapain coba? Fokus aja dulu untuk memimpin selama 5 tahun ini atau 4 tahun ini. Nanti setahun sebelum pilpres ya baru ngatur strategi lagi dan ancang-ancang, kuda-kuda dan sebagainya. Ya, kalau untuk mempersiapkan dari sekarang sih ya terlalu dini lah gitu ya. Ya, agak-agak itu juga sih. Oke, saya lihat ya si Gibran lagi dia jadi wapres aja gua nggak sudi, apalagi jadi presiden ya. Mana ada punya wapres tampangnya nggak ada wibawanya sedikit pun. Jangan bilang cocoknya jadi ketua RT, jangan ya, dosa
Itu juga termaksud ambisi orang tuanya yang masih haus jabatan. Sekarang aja Mulyono masih cawe-cawe. Yang jadi pertanyaannya, Pak Prabowo masih disetir sama Mulyono nggak? Saya rasa sih nggak tahu lah ya. Kalau kalau kita melihat kemesraannya kemarin ya agak curiga juga gitu ya. Saya senang mendengar Prabowo bakal dicalonkan dalam Pilpres 2029 karena itu akan jadi pemicu perang besar antara Prabowo melawan Jokowi. Karena Jokowi sangat berambisi untuk menjadikan Gibran menjadi presiden di 2029, sudah pasti akan berupaya untuk melemahkan, menyingkirkan Prabowo dari pencapresan 2029. Calon raja Indonesia setelah 2029 dengan uang 5.000 triliun bisa beli hampir semua partai, eksekutif, yudikatif, legislatif, dan parcok. Pantesan di edukasi sampai ke tingkat lurah nggak ada kok kola ya desa yang mau terima cuma 1 periode untuk menjabat, maunya 2 periode. Sing di contohnya presidennya saja begitu, terus kapan ada kesempatan untuk generasi penerus untuk mendapatkan kesempatannya, sedangkan pemimpinnya masih haus kekuasaan. Sehatnya koalisi itu bukan permanen, tapi kalau suka masuk, kalau nggak suka keluar. Biar kontrol jalannya roda pemerintahan sehat, tidak semena-mena. Salam sehat, emak ngomel ya. Maaf ya, wapres titipan jangan dihiraukan, anak dan menantu akan dapat karma udah menginjak-injak yang besar kan namanya. Kasihan PDIP gara-gara Gibran tidak dicalonkan. Harapan kita ke depan agar calon presiden harusnya manusia merdeka, artinya tidak orang sandraan politik. Gibran itu masih balita, di karbit pun gak iso mateng ya. Ngapain mikirin Gibran mau maju di Pilpres 2029? Emang Gibran itu istimewa gimana? Besok 2029 siapa tahu ada calon yang istimewa. Tidak ada gunanya memilih pada pemilu 2009. Nanti kalau pada akhirnya Bapak Rekap dan Ibu Rekap yang mengambil ahli suara rakyat untuk diolahnya dengan acara zalim untuk memenangkan salah satu calon yang mereka sudah sepakati, dan hal ini masih akan dipraktekkan kembali karena pemerintah yang sekarang ini belum ada tanda-tanda untuk memperbaiki keseluruhan pemilu yang terjadi pada pemilu 2004 agar tidak terulang lagi di 2019. Macam-macam ya pendapat-pendapat teman-teman kita ini ya. Mungkin ada pendapat lain, boleh silahkan sampaikan di video ini. Itu saja, sekali lagi terima kasih saya ucapkan, salam inspirasi, salam NKRI harga mati.